Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Itu, ya semangat sekali. Ini tentunya masih dalam momen yang sangat membanggakan dan sangat kita syukuri untuk bangsa Indonesia karena kemarin baru saja tanggal 17 Agustus kita merayakan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Dan masih dalam rangkaian momen yang istimewa ini, LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga membuat satu momentum atau rangkaian acara yang cukup istimewa atau kata cukupnya saya hilangkan, istimewa. Karena bagaimanapun ada satu objektif yang ingin diraih dalam kegiatan ini dan hari ini resmi dibuka yaitu Pekan Merdeka Pengadaan. Jadi nama lembaganya udah jelas, tercantum juga di situ ada soal pengadaan. Ini adalah kegiatan yang dipersembahkan masih dalam rangkaian ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan akan berlangsung mulai hari ini 18 hingga tanggal 29 Agustus mendatang. Saya Teguh Parvinanda mohon izin untuk bisa memandu jalannya kegiatan kita hari ini. Diskusi kali ini memiliki tema strategi pencegahan korupsi pengadaan darurat. Ini sekaligus menjadi pembuka dari rangkaian kegiatan PMP yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para partisipan yang setelah bergabung secara virtual saat ini. Saya dengar jumlahnya juga cukup banyak dan tidak sabar untuk bisa mengikuti jalannya diskusi pada siang hari ini. Kami di sini yang hadir cukup terjaga jaraknya sesuai dengan protokol kesehatan, jadi saya mohon izin untuk menyampaikan ini dengan membuka masker untuk pada saat akan menyampaikan satu atau dua hal. Begitupun dengan nanti para narasumber juga akan melakukan hal yang sama, tentunya kami yang hadir di sini secara langsung juga tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, tentunya yang tidak boleh kita lupakan untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu saya mohon perkenannya untuk semua bisa berdiri sejenak, karena kita akan segera menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, untuk melanjutkan lagu kebangsaan tidak ada salahnya juga kita membaca doa bersama demi kelancaran kegiatan kita agar bagaimanapun juga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita bisa duduk kembali. Ya, jadi
Masih dalam semangat kemerdekaan, satu momentum yang tentunya sangat membanggakan dan kita syukuri bersama, dan sesuai dengan kegiatan yang kita membuat kita berkumpul dalam kegiatan kali ini, rasanya kita juga ingin tahu lebih banyak. Kegiatan apa ini sebetulnya? Barang apa ini? Karena yang mengadakan adalah lembaga yang biasa identik dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi kita pengen tahu juga apa yang ingin didorong, pesannya, tujuannya bagaimana. Untuk itu tanpa berpanjang lebar lagi, saya juga ingin langsung mengundang, tapi saya terlewat satu, mohon maaf. Saya terlewat untuk menyapa satu persatu narasumber kami yang hadir pada kesempatan kali ini. Entah kenapa suasana offline campur virtual ini agak-agak bikin grogi. Jadi mohon maaf saya terlupa untuk menyapa satu persatu. Untuk itu perkenankan saya sekali lagi untuk menyapa para narasumber terhormat yang sudah hadir dalam kesempatan siang hari ini. Yang pertama tentunya sebagai tuan rumah saya ingin menyapa Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto atau akrab disapa Pak Roni. Pak Roni apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian saya ingin juga menyapa yang sudah bergabung, wah istimewa juga nih, bergabung secara virtual Kepala BPKP, sudah ada Bapak Muhammad Yusuf Ateh atau akrab disapa Pak Ateh. Pak Ateh apa kabar? Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah jelas Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam sesi diskusi kita kali ini. Dan juga tidak kalah istimewa sudah hadir bersama saya tepat di sebelah saya Wakil Ketua KPK Ibu Lili Pantauli Siregar. Selamat siang Ibu Lili. Selamat siang. Ibu Pintauli, mohon maaf Ibu. Pintauli, baik. Ada pinnya ya. Harus ditandai pin memang, ditandai. Oke, sambil saya informasikan di sebelah Bapak dan Ibu ada mikrofon, nanti bisa digunakan, kondisi sudah dalam posisi on, nanti pada saat berbicara bisa digunakan langsung. Nah tadi saya tempat terputus untuk bisa kita mendengarkan rangkaian acara berikutnya, yaitu adalah kita ingin mendengarkan kata sambutan atau pemaparan atau laporan dari Ketua Pelaksana kegiatan kali ini, Pekan Merdeka Pengadaan. Untuk itu tanpa berpanjang lebar saya ingin langsung mengundang Bapak Patria Susantosa atau Pak Patria untuk bisa memberikan laporan beliau. Kepada Bapak Patria waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh Pak kita tepuk tangan walaupun jumlahnya nggak banyak tapi tadi saya garis bawahi loh. Yang di-approve udah 10.000 ya Pak ya, yang berminat 11.000 lebih, belasan ribu gitu loh. Semua tepuk tangan bayangkan aja, jadi sebetulnya di tengah keterbatasan kita dapat hikmah juga karena kita bisa menyelenggarakan sesuatu yang berbeda. 17 topik, 8 hari, 45 jam. Kok kepikiran ya LKPP bikin kayak begini ya. Ini mungkin salah satu yang disarankan oleh Presiden perintah bahkan waktu itu ya. Dalam kondisi pandemi harus melakukan langkah-langkah extraordinary. Ini mungkin implementasi, jadi saya pikir kita patut juga mengapresiasi inisiatif serupa, inisiatif semacam ini. Dan boleh langsung ada yang tepuk tangan, kita tepuk tangan, ini apresiasi loh, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita juga berharap ini akan menstimulus lembaga-lembaga lain untuk melakukan hal yang serupa. Karena bagaimanapun kado yang istimewa di 75 tahun Indonesia Merdeka ya nggak lain juga hal-hal semacam ini pastinya. Oke, karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Patria, karena berikutnya kita menantikan juga acara ini bisa secara resmi segera dibuka, langsung saja saya persilahkan kepada Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto untuk bisa memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita. Silakan Pak Roni. Terima kasih. Semangat kemerdekaan dalam pengadaan, merdeka berinovasi, merdeka dari permasalahan, merdeka dari intervensi dan korupsi untuk Indonesia maju dan bangga buatan Indonesia. Demikian yang kami sampaikan, kita tahu peran pengadaan sangat strategis untuk mengukit perekonomian. Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah menyediakan layanan publik apabila terlambat, apabila dikorupsi, pasti layanan publik terganggu, meningkatkan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Dan kita akan tetap mendorong usaha kecil, usaha kreatif, dan produk dalam negeri untuk jaya di negeri Indonesia. Untuk para peserta yang sudah hadir secara virtual, bergabung secara virtual, tadi sudah disampaikan tapi nggak ada salahnya saya selaku moderator mau ambil sedikit panggung Pak. Mau menjelaskan apa sih sebetulnya Pekan Merdeka Pengadaan ini. Ya tadi Pak Patria di awal juga sempat menyampaikan kegiatan selama 2 pekan ke depan, start dari hari ini 18 sampai dengan 29 Agustus mendatang. Nah kalau kita bicara soal apa tujuan atau temanya, ini cukup konstruktif kalau kita lihat transformasi penanganan permasalahan pengadaan untuk memajukan bangsa. Nah berangkat dari sini maka kita akan punya diskusi yang saya rasa akan berjalan cukup menarik di siang hari ini. Untuk itu kita sudah
resmi nih masuk ke sesi berikutnya, sesi ketika kita akan mulai diskusi yang tentunya nanti akan diperkaya dengan pemaparan dari masing-masing narasumber. Berikutnya juga masih dalam sesi yang sama, kami akan persilahkan Anda, para peserta yang sudah bergabung secara virtual untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan menjawab pertanyaan tersebut, tentunya tidak semuanya. Kalau bisa dibayangin tadi Pak Patria bilang belasan ribu yang ikut, belasan ribu nanya, bisa-bisa seluruh acara ini isinya tanya jawab semua ya Pak ya. Tapi kita akan pilih nanti pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira relevan dan konteksnya masih bisa kita jawab dalam kesempatan kali ini. Untuk itu sekali lagi bersama dengan narasumber yang sudah ada sekarang, ada Kepala LKPP, Wakil Ketua KPK, kemudian ada Kepala BPKP yang hadir secara virtual. Saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Pak Roni selaku Kepala LKPP untuk bisa menyampaikan pemaparannya Pak. Nanti kemudian disambung dan kita akan sambung lagi terakhir dengan sesi tanya jawab. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Jelas kita lihat tadi tantangannya sudah ada, apa saja yang ada di situ. Mudah-mudahan ini juga langsung masuk ke dalam ingatan kita agar kita juga ada prinsip kehati-hatian tapi juga tidak takut untuk melakukan langkah-langkah yang memang diperlukan. Itu saya rasa prinsip-prinsip yang bisa kita bawa pulang setelah sesi diskusi kali ini. Langsung saja berikutnya saya ingin memberikan kesempatan selanjutnya kepada Kepala BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bapak Muhammad Yusuf Ateh. Ini kenapa Pak? Durasi kita masing-masing ya kurang lebih sama kayak tadi Bapak, kita 15 sampai 20 menit untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Oh gitu ya? Tapi tadi saya udah menggarisbawahi loh Pak, tadi Bapak bilang kan udah pakai Mas Bro tuh istilahnya. Jadi ini koordinasi udah pasti koordinasi melekat ya. 3 jam juga jadi dia. Jadi moderator harus siap di tengah-tengah nih motong ya Pak ya. Lanjut. Oke, saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Ateh. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Intauli, Wakil Ketua KPK, yang saya banggakan, sahabat saya, saudara saya yang luar biasa ini, Kepala LKPP, Pak Roni, Bapak Ibu hadirin, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jumlahnya kalau saya lihat di chatting ini, banyak sekali nih, ada 800-an nih, luar biasa. Selamat Pak Roni. Pak Ateh, nggak 3 jam tuh Pak? Bisa ya? Tapi kalau dengerin artinya udah cocok nih Pak. Tadi apa yang Bapak paparkan, Pak Roni paparkan, Pak disambung. Itu terbalik itu Pak Roni yang suka lama. Tapi ini seru nih Pak. Kalau kita lihat tadi kan Bapak udah sampaikan di pemaparan Bapak, terus disambung lagi sama Pak Ateh. Udah nyambung nih Pak. Arti koordinasi memang udah berjalan sampai sejauh ini, langkah-langkah yang diperlukan khususnya kalau kita menyoroti masa pandemi, memang udah mulai sejalan nih. Tinggal satu lagi nih Pak yang kita perlu dengarkan nih. Ini salah satu pengawas yang juga penting, karena dari KPK kita tahu juga banyak sekali uang negara yang bisa diselamatkan. Kita tentu juga menantikan bagaimana dari pihak KPK bisa menyampaikan pemaparannya. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung mempersilahkan kesempatan berikutnya untuk Ibu Lili Pintauli Siregar, atau Ibu Lili yang biasa dia sapa seperti itu dari KPK untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Silakan Ibu. Terima kasih moderator. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi kita dengarkan 3 orang narasumber menyampaikan pemaparannya masing-masing. Tentunya sekarang kita juga tiba waktunya untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi mekanismenya pertanyaannya akan ada 2 nih Bapak dan Ibu. Yang pertama sudah di-submit atau diajukan melalui chatbox yang dalam webinar kali ini. Nanti juga kita akan berikan kesempatan juga ingin bertanya secara langsung. Nah ini mungkin kita berikan kesempatan pertama untuk oh gitu ya. Tapi ini kita coba, karena ini live nih Pak, kita coba kasih kesempatan dulu ya. Pertanyaan berikut ini yang pertama ditujukan untuk Pak Roni nih dari LKPP. Ini Pak Fitrawan dari MPP. Saya akan langsung kita buka dulu nih ya Pak Fitrawan, kita sapa dulu. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, mohon penjelasan apakah kerjasama pemerintah dengan platform digital penyedia kartu prakerja. Pak Bendra, terima kasih. Saya kembalikan Pak Moderator. Ya baik, terima kasih Pak Ateh. Pak Roni ada tambahan? Cukup ya dari Pak Ateh ya penjelasannya. Ya itu tadi ya Pak Bahendra ya. Cukup ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang diajukan. Kita lanjut. Terima kasih Ibu. Kita melaju ke pertanyaan berikutnya. Ini ditujukan untuk BPKP dan KPK dari Bapak Muhammad Nasir
Salim, pertanyaannya apakah dalam situasi ini, masih berangkat dari situasi pandemi ya, ada bentuk justifikasi khusus saran dari BPKP atau KPK dari ini sepertinya ya, dari BPKP atau KPK mengenai kebutuhan barang dan jasa dalam kondisi bencana. Ibu Lili mungkin bisa langsung disambung untuk yang ini. Iya, karena kemudian tugas KPK adalah melakukan monitoring dan koordinasi sebagaimana trigger mekanisme yang ada. Terus kemudian dalam kondisi darurat ini ada 15 satgas yang telah kita bentuk dan 1 memang berdampingan langsung dengan gugus tugas yang ada sampai saat ini dan melakukan analisa, telaah dan kemudian rekomendasi. Jadi bentuknya terkait pada pengadaan barang dan jasa, KPK mengeluarkan surat edaran. Jadi sifatnya surat edaran yang ini diharapkan memang dan dipastikan untuk ditaati oleh seluruh penyelenggara, oleh kementerian, oleh lembaga dan kemudian oleh penyedia barang dan jasa. Surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terkait pencegahan korupsi. Baik, terima kasih Pak Ateh. Nah tadi jawaban dari Pak Ateh rasanya juga bisa menutup sesi tanya jawab kita juga, karena kalau saya lihat sih tadi polanya saya yakin juga Bapak dan Ibu cukup sepakat ya kalau tadi polanya memang masih banyak yang ingin tahu bagaimana sebetulnya kebijakan pengadaan barang dan jasa di masa pandemi. Karena di satu sisi ada kebutuhan untuk bisa menjawab segera, tapi di sisi lain juga mungkin ada keraguan ketika akan melakukan satu tindakan atau keputusan. Nah itu untuk sesi tanya jawab kita. Di penghujung acara mungkin saya akan berikan kesempatan secara bergiliran kepada para narasumber untuk bisa memberikan closing statement lah, singkat kira-kira mengenai apa yang sudah kita diskusikan dalam kesempatan kali ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19, tetaplah bekerja taati rambu-rambu yang ada. Jika kita sebagai penyelenggara daerah, apakah kita sebagai pengganda barang dan jasa, taati apa yang telah menjadi aturan dan hindari hal-hal yang menurut KPK ada 8 tidak yang bisa diikuti. Terima kasih. Kita harus sama-sama meluruskan niat kita, membantu negara kita, dan kita tidak akan bisa menyelesaikan ini sendiri. Di peran Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menjaga, membantu negara kita ini dalam menyelesaikan masalah pandemi ini terkait dengan masalah penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini. Mohon kita bisa bersinergi dan berkolaborasi. Pesan dari Bu Lili, pesan dari Pak Ateh, saya tambahkan kita bekerja dengan hati. Tidak cukup hanya bekerja. Kita bekerja dengan hati, kita kerja tetap bekerja keras, kita harus tuntas, kita harus ikhlas, dan kita tetap cari cara yang cerdas dan berintegritas. Bekerja dengan hati, tadi Pak Ateh mengatakan bantu negara kita, bantu Indonesia melewati masa pandemi. Bu Lili juga sudah mengatakan jangan ragu, jangan takut, tapi aturan tetap berlaku. Ini saya pikir satu elaborasi dan konsensus kita bersama untuk bisa membantu Indonesia bisa segera melewati masa pandemi dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi semua yang sudah menghadiri kegiatan kita kali ini. Hampir 1.000 orang Pak ada dalam sesi kali ini. Kita berdoa supaya ini bisa bermanfaat. Tidak ada keraguan lagi untuk bisa mengambil keputusan. Ini berlaku untuk para pelaku pengadaan atau pemerintah, dari sisi pemerintah tentunya. Kemudian dari bagaimana untuk pelaku usahanya, untuk penyedianya. Kita berharap juga tidak memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk bekerja sama dengan oknum pemerintah melalui praktek KKN. Saya tadi mencatat dalam slide yang disampaikan Pak Roni, ada 2 slide khusus ngomong soal harga. Jadi ini penting memang, mudah-mudahan jadi perhatian kita bersama. Tidak ada yang bermain-main dengan kondisi darurat atau kegentingan seperti ini, karena tujuan kita bersama hanya satu, Indonesia bisa melewati pandemi dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto, kemudian kepada Kepala BPKP, terima kasih Pak Ateh, Pak Muhammad Yusuf Ateh. Baik, terima kasih sudah sama-sama. menyempatkan waktu hadir dalam kesempatan kali ini. Kemudian tentunya Ibu Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua KPK. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Dan tentunya kami juga ingin mengingatkan nih Pak, masih ada acaranya Pekan Merdeka Pengadaan sampai dengan tanggal 29 Agustus mendatang. Ada 17 topik selama 8 hari dengan total pelaksanaan 45 jam. Kita nantikan. Betul, 75 subtopik ya Pak ya. Kita nantikan topik-topik berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas nama Panitia Pelaksana dalam kesempatan kali ini. Izinkan saya mengucapkan
Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya Teguh Parvinanda bersama dengan para narasumber izin undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.